Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi min dzalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Summa al-fatihata ala hadhihi an-niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati nabiyina al-mustafa sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa zurriyyatihi ahli baitil kiram, thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada wal awliya wal ulama was salihin, thumma ila ali kullin wa ashabi kullin ma ila abina adam wa ummina hawa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin amin. Wa ila walidina wa walidikum wa umatina wa umatikum wa sayyidina wa li muallimina fid din wa li jami'i asatidzina wa masyayikhina wa liman awsana wa liman istawsana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina, khususan li muallifi hadzal kitab wa li jami'il muhaddisin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ma ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa ni'matina wa li abnaina wa li aqribaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidina sayyidina ajma'in. Subhanaka tubtu ilaika ya Allah, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi wa minka wa nawahyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya Allah. Allahumma innal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa innal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para tokoh, para asatiz, para kesepuhan yang saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Jamaah hadirin sekalian dari
Bapak Ibu-ibu dari berbagai tempat, juga yang saya tidak sebut satu persatu, takut ada yang nggak kesebut. Ya, dari semuanya aja. Alhamdulillah pada sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali dalam pengajian rutin. Insyaallah malam ini kita akan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif hadzal kitab rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ablighu hajata man la yastati'u iblagh hajatihi faman ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha sabbatallahu ta'ala qadamaihi 'ala sirat yaumal qiyamah. Rawahu Tabrani an Abi Darda. Ini kemarin sudah cuma sedikit ya. Ini hadis para jamaah membicarakan tentang membantu sesama manusia, membantu menolong sesama manusia. Jadi kita harus saling tolong menolong. Ablighu, sampaikanlah oleh kalian, hajataman, kebutuhan seseorang, keinginan seseorang. Orang punya keinginan. Man la yastati'u, yang tidak mampu. Man la yastati'u, seseorang yang tidak mampu. Iblagha hajatihi, untuk menunaikan kebutuhannya, untuk menyampaikan keinginannya. Ya, banyak nggak kira-kira? Banyak orang yang nggak sampai kepada keinginannya. Itu Rasul menyuruh kita untuk menyampaikannya, ya, untuk menyampaikannya. Ini indah Islam itu. Jadi orang, intinya berarti kita harus membantu orang-orang yang apa? Yang susah, yang lemah, ya. Jadi jangan disusah-susah, jangan yang gampang disusah, ya mesti yang susah digampang-gampang, ya, mesti kan begitu. Itu Islam namanya. Bukan yang gampang dia susah. Ada orang mau masuk sekolah disusah-susah, ada nggak begitu? Sekali sih, ya. Mau masuk pesantren disusah-susah, banyak nggak? Banyak. Gimana mau gampang? Masuknya aja 10 juta. Iya, contoh. Kira-kira yang nggak punya duit, orang yang nggak punya, bisa nggak masuk? Sedih nggak? Siapa yang melakukan begitu? Mestinya menyampaikan, mestinya menolong, malah menyusahkan. Siapa yang pertama kali nyusahin? Itu pesantrennya kan? Paham nggak? Pesantrennya yang belum nyusahin. Padahal Rasul nggak begitu. Ini lagi ngobrol gitu. Selebihnya jamaah yang menerjemahkan. Paham nggak nih? Rasul menyuruh, sampaikan oleh kalian, tolong oleh kalian orang yang tidak, keinginan seseorang yang tidak mampu untuk mendapatkannya, untuk menginginkannya. Ya, ini Rasul yang nyuruh begitu. Tuh, kok malah disusah-susah gitu. Betul nggak? Nah, ini malah disusah-susah. Mau manggil penceramah aja pakai manajer. Betul nggak? Susah nggak kira-kira? Susah. Ya.
Sayyidina Umar itu seorang presiden yang tanpa manajer, tanpa pengawal. Rasulullah itu presiden yang tanpa pengawal, malah apa? Malah ngawal Rasul. Rasul malah ngawal, bukan dikawal. Wala yamsi khalfa ashabihi. Gimana tuh tadi berjanji? Rasul tidak pernah wa yamsi khalfa ashabihi. Rasulullah selalu berjalan di belakang sahabatnya, bukan di depan sahabatnya. Berarti yang ngejaga siapa? Oh, bukan sahabat. Gitu. Sekarang mah dijaga, kiai aja dijaga sekarang sama Satpol PP. Berarti Rasul kalah sama kiai berarti. Jaga ngejaga. Ini kita bicara sejarah. Ini baca, saya cuma ngebacain, selebihnya para jamaah yang menerjemahkan. Itu. Ini sudah aneh akhir zaman ini. Aneh. Disusah bukan digampang. Mestinya membantu yang tuh. Masuk sekian, bau, makin ramai aja. Udah gitu masyarakatnya ngelihatnya masuk yang mahal. Pesantren yang mahal itu yang bagus semua. Ini ngobrol. Itu, Saya bukan nggak bisa perjamaah bikin pesantren yang mewah, cuma saya kasihan masuknya sekian, kasihan yang nggak mampu. Takut kita tentuin sekian, orang yang nggak punya nangis saja mau masuk nggak bisa, gitu. Begitu takutnya. Teruang takut nih masuk ke hadis ini nih. Ablighu hajat man la yastati'u iblaghu hajatihi. Bantu oleh kalian orang-orang yang enggak bisa nyampaikan keinginannya, gitu. Orang yang enggak bisa menyampaikan hasratnya, umumkan ya, apa saja pendidikannya, kayak makanannya dan seterusnya, kita bantu itu. Urusannya kita bantu. Orang-orang lemah mah kasihan, orang-orang lemah mah makanya kita dalam dunia harus ngelihat ke bawah. Dunia mah jangan ngelihat kemana? Ke atas. Kalau agama ngelihatnya ke atas, kalau agama ke bawah. Jangan dibalikin bahaya. Kalau kita agama dunia ngelihatnya ke atas, nanti nggak puas-puas. Kalau agama ngelihatnya ke bawah nggak naik-naik. Sebab ngerasa bisa mulu, ngerasa pinter mulu, ngerasa ahli ibadah mulu, ngelihatnya sih yang bawah. Tuh, jadi balikin. Kalau agama ngelihatnya kemana? Ke atas. Kalau dunia ke bawah. Itu. Nah, nyambung sama hadis Rasul juga. Ahabbul ibadi ilallah anfa'un nas linnas. Hamba-hamba yang paling dicintai di sisi Allah, anfa'un nas linnas, manusia yang paling banyak memberikan manfaat, memberikan pertolongan kepada yang lain. Itu manusia paling dicintai oleh Allah. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling banyak membantu orang. Kesebenarnya begitu. Yang manfaat, yang bukannya manfaat, paling banyak manfaatnya. Yang bawah ngebantu, ke yang atas membantu, ke tetangga ngebantu, ke siapa yang itu tadi. Ahabbul ibadi ilallah anfa'un nas linnas. Kita tinggal berpikir, nyambung dengan yang tadinya, nyambung nggak dari yang lain? Tidak ada Islam itu saling menghujat, saling merendahkan, saling menindih, saling menghina. Nggak ada Islam.
bukan ajaran Islam. Saling bantu, yang lemah diangkat, ya, dan saling memuliakan. Ya, manusia yang paling apa tadi? Dicin, hamba yang dicintai oleh Allah, hamba yang paling banyak memberikan manfaat, memberikan faedah, membantu kepada sesama manusia. Itu yang paling cintai oleh Allah. Kita tinggal nganggap aja sudah, belum kita ke situ. Ya, nggak usah jauh-jauh melihat yang sekeliling aja, yang kehidupan kita aja. Nggak usah kemana-mana berpikir mah. Di keluarga kita, tetangga, di kerjaan kita, begitu aja. Sudah manfaat belum kita? Sudah banyak memberikan apa faedah belum? Sudah banyak memberikan kebaikan belum? Nggak usah jauh-jauh, yang dekat aja sekeliling kita berpikirnya. Tuh. Paman, nanti ini pahalanya nih. Apa pahala orang yang peduli terhadap orang lain? Ya, kan peduli kan? Kepedulian. Nah, terus tadi hamba yang paling dijin wa afdhalul a'mali, pekerjaan yang paling utama, yang paling bagus. Tadi manusia yang paling bagus, sekarang pekerjaan yang paling bagus. Apa? Idkhalus surur ala qalbil mu'min, memberikan kebaikan kepada hati orang mukmin. Ya. Bukan nyedihin orang mukmin, ngegembirain orang mukmin, itu amal yang paling bagus. Memberikan kegembiraan, memberikan apalagi motivasi, ya. Bukan memberi memutuskan, mengklaim, memutusasakan. Itu paling dibenci itu. Amal paling bagus adalah idkhalus surur, memberikan kegembiraan kepada hati seorang mukmin. Ini pekerjaan yang paling bagus. Bukan ngatain, bukan nyaci, ngegembirain siapa saja orang mukmin, gitu. Ya, jangan disakiti hati-hati orang mukmin. Tuh, sehingga akhirnya saya bingung kadang-kadang, Islam nih, Islam kesannya gimana gitu, kesannya kasar amat sih Islam. Ya, Islam satu sama lain masa ngerasa bener aja, satu sama saling hujat. Aduh, gimana sih? Jadi nggak indah akhirnya. Pada Islam nggak nyuruh begitu. Islam nyuruhnya tadi tuh, memberikan kegembiraan. Jadi hamba yang paling bagus, yang paling manfaat, yang paling memberikan manfaat ke orang, faedah ke orang lain, amal yang paling bagus menggembirakan orang mukmin, maksudnya ya. Gitu. Apa di antara isinya memberikan kegembiraan kepada orang itu, idkhalus surur, itu apa sih bentuknya? Tadi global, sekarang rinciannya. Apa contoh supaya orang mukmin gembira? Yatrudu anhu ju'an, menghilangkan rasa laparnya. Tuh, menghilangkan rasa apanya? Berarti kita memperhatikan siapa? Orang miskin. Itu amal yang paling bagus, menghilangkan rasa lapar umat Islam. Siapa aja orang mukmin, lihat di apa? Di dekat, yang dekat kita aja itu, menghilangkan rasa apa, cari sama kita begitu, bukan membebani. Menolong tuh, mengurangi gitu tuh, ya kan? Kalau menghilangkan rasa laparnya berarti membantu tangannya kan, itu yang janda-janda perhatiin ya, tapi jangan janda muda aja, anak yatim perhatiin, orang-orang duafa yang lemah-lemah perhatiin, kasih makanan itu. Perhatikan
Ini ajaran Islam nih para jamaah, dan itu amal paling bagus. Yang kedua apa isinya? Yakshifu anhu karba, memberi solusi atau menghilangkan kesusahannya, menghilangkan kegalauannya. Lagi pusing, dihibur sama kita. Lagi galau, lagi kena musibah, ya, lagi kena musibah, lagi kena bencana, dihibur. Itu kena bencana, dihibur. Kalau nggak pakai, ya pakai materi, nggak pakai bisa pakai doa, pakai apa aja. Nah, dia menghilangkan musibahnya, menghilangkan, mengurangi sakitnya dan sebagainya. Makanya di dalam Islam itu ada menjenguk orang sakit, ada takziah. Takziah itu nyelawat ya. Islam ajarannya itu menghibur, itu namanya. Itu namanya yakshifu anhu karba, membuka kesulitannya. Islam ya, ketika meninggal takziah, semua takziah, dihibur, itu hibur. Itu amal yang paling bagus. Takziah. Takziah itu batasnya 3 hari para jemaah, jangan lewat dari 3 hari. Lewat dari 3 hari makruh hukumnya, kecuali yang jauh. Takziah itu menghibur tujuannya. Kalau sudah 5 hari kita datang ke situ, entah sedih lagi. Ya sedih nggak boleh lama-lama. 3 hari aja. Takziah. Ada namanya nanti meratap. Meratap itu niyahah. Kalau meratap nggak boleh, haram hukumnya. Kalau meratap tuh yang meninggal kita, gitu, narik baju, nggak boleh narik rambut, itu namanya meratap, haram hukumnya. Kalau sekedar sedih nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa. Ya. Tapi ini kelebihan kan. Tapi kalau yang meninggalnya orang alim, meratap nggak apa-apa. Ya itu loh kehebatannya orang apa? Alim. Orang biasa nggak boleh. Orang alim boleh. Aduh, saya kalau nggak ada dia gimana? Itu boleh. Kalau orang biasa nggak boleh, haram hukumnya. Atau apalagi bentuk menghibur, yaqdi lahu dainan, membayarkan hutangnya. Nah, bayarin yang punya hutang, keliling. Wih, siapa yang punya hutang? Ada yang begitu ada? Kasih. Nah, itu bentuk menghibur orangmu. Itu amal yang paling bagus. Kita ya berusaha semampu kita lah, semampu kita. Jangan sampai dia kelaparan, jangan sampai. Saya nggak mau nih Pak Jamaah. Ini mending ngobrol. Anak-anak itu patungan masak, dan masaknya itu mereka yang nangis sendiri, saya nggak ikut campur. Ya. Tapi kalau saya ngomong sama mereka, saya nggak mau kalian kekurangan. Itu jangan sampai kekurangan. Tuh. Kekurangan itu artinya defisit namanya. Defisit sebulan udah habis. Defisit. Ya sampai. Ya kalau umpamanya mereka defisit, kalau kita bisa bantu. Itu nih. Kalau kurang mah itu buat bareng-bareng, jangan sampai kalian nggak makan. Itu contoh itu mah. Itu namanya yaqdi lahu dainan. Ngebayarin hutangnya. Berat nggak ngebayarin hutang? Berat. Pahalanya kan? Gede. Jadi pertama tadi mengusir laparnya, terus mengusir susahnya, galaunya. Ketika membayar, itu 3 bentuk-bentuk menghibur. Tinggal di ini aja ya. Itu.
Ini ngamalin ini susah nih para jemaah ya, main hadis ini susah main hadis ini. Ya, terutama orang apa yang sudah ngerti paman. Nah ini pahalanya sekarang nih. Apa pahalanya? Paman ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha. Barang siapa yang menyampaikan kebutuhan orang yang tidak mampu kepada seorang penguasa, kepada orang kaya, kepada pejabat, sultan siapa saja, kita sampaikan. Kita juga nggak punya nih, tapi kita jadi pelantar, kita membantu, kita hanya di pelantaran saja. Itu bukan ngasih. Bisa jadi pelantara, bisa juga kita yang ngasih, bisa juga kita jadi pelantara. Kalau di sini jadi pelantara, atau kita yang ngasih sekaligus bisa. Itu. Ini kalau kita bersikap seperti ini, membantu langsung atau menjadi pelantara dalam memudahkan siapa saja, apa pahalanya? Sabbatallahu ta'ala qadamaihi 'ala sirat yaumil qiyamah. Maka kedua kakinya akan ditetapkan nanti ketika melewati jembatan sirat pada hari. Artinya ditetapkan itu tetap kakinya berarti enggak jatuh. Oh, iya. Kalau goyang nggak apa-apa, yang penting jangan jatuh. Jembatan apa? Sirat. Orang yang suka memperhatikan orang lain, yang suka memberikan manfaat kepada orang lain, yang menyampaikan kebutuhan orang lain, atau dia memberikan sendiri, di mana saja. Itu orang nggak mampu kita arahkan, orang yang nggak bisa kita arahkan, kita hanya jadi pelantarannya, atau kita juga yang langsung. Itu pahalanya kita lulus lewat jembatan apa? Sirat. Jembatan sirat. Ngomongin sirat ya, jangan siratal mustaqim. Kalau siratal mustaqim surat apa? Al-Fatihah. Siratal mustaqim itu artinya agama yang lurus. Bukan jalan yang lurus, bukan, agama yang lurus. Ada ustadz ke Mekah, ditanya sama orang Arab, "Fin sirat tariq ila Ka'bah." Kemana jalan ke Ka'bah? Kebetulan dia nggak bisa bahasa Arab. Cuma yang namanya ustadz suka imam kan. Kayaknya siratal mustaqim nih. Gitu. Dijawab sama ustadz, siratal mustaqim. Maksudnya apa? Lurus. Udah lurus malah belok, diteriakin lagi waladhdallin. Waladhdallin kan tidak nyimpang, maksudnya jangan belok gitu. Dijawab apa tidak dijawab? Amin. Itu mah hanya sekedar cerita aja cerita. Pengalaman di Mekah, teman saya bener tuh nggak bisa bahasa Arab, jadi gaet tuh mursyid, pembimbing jamaah. Kan pembimbing jamaah kan harus tahu daerah. Di bis lewatin gunung Uhud. Jadi teman saya cerita asli, gitu kata jadi sama jamaah, Pak Ustadz itu gunung apa? Dia nggak tahu sejarahnya ini gunung apa. Itu modalnya kata jawab dia, ini namanya Gunung Jabal. Jabal itu bahasa Arabnya gunung-gunung juga. Gitu. Untung jemaahnya nggak tahu, oh Gunung Jabal. Gunung itu Jabal itu gunung. Gitu. Aduh, ada aja. Itu mahasiswa saya kira. Tapi mending begitu daripada salah kan, daripada dia ngomong sejarah ini salah, mending begitu bahasa Arab tuh. Ini namanya gunung apa? Gunung Jabal. Itu masya Allah para jamaah, ini lagi cerita ya, pejabat-pejabat kita juga yang di luar itu memang
butuh agama. Berarti saya waktu di sana sering membimbing pejabat. Itu kadang-kadang doa Rabbana atina fid dunya hasanah aja nggak hafal. Itu pejabat Spanyol waktu itu. Sambil doa sambil itu Rabbana, ngikutin Rabbana atina ya pakai aja di depan kan, mereka di belakang fid dunya ngikutin semua hasanah. Ada yang lewat, orang Turki lewat, Haji Torik, ikutin semua Haji Torik. Disangkanya doa, bukan doa itu mah. Gitu. Sampai ke situ. Enggak paham. Pejabat kita di luar itu yang di duta besar. Saya kadang-kadang Masya Allah, tapi betul-betul mereka ingin paham gitu ya. Nah. Tapi kalau dikasih tahu mau. Presiden Habibie pernah ini bukan saya yang nge-guide, teman-teman saya yang nge-guide. Pernah minta dibeliin Allah yarham ya, yarham. Dek, ke teman saya itu Mas Wakir, coba belikan saya tasbih dari emas gitu. Tasbih dari emas. Jadi wajar kan banyak duitnya Habibie. Dijawab sama teman saya, Pak Habibie, setahu saya di dalam Islam itu tidak boleh laki-laki menggunakan emas. Nurut. Oh begitu ya deh. Gitu. Kalau begitu belikan saya tasbih yang seharga emas. Oh. Tasbih apa namanya? Kauka. Tasbih. Itu tasbih kauka yang di sini. KW itu mah. Kalau tasbih asli kauka mahal. Harganya minimal $100. $100 itu 1 juta. Nah, di sini harus kauka 50.000. Kita kalau mampir ke toko Saudi, mampir nih, kalau masih ada tasbih kauka, nggak dipajang, dia mau disimpan. Ya, apa kata orang Saudi? Inta setasar, ente mau beli nggak? Itu dulu. Kalau mau beli keluarin. Gitu. Kenapa? Mahal. Asli wanginya asli tasbih kauka. Beliin tasbih ini lagi cerita tuh. Ya berarti kalau dikasih perhatian juga dia paham. Dulu waktu cerita masih muda dulu, sekarang juga masih muda saya. Ini apa namanya, orang-orang yang membantu. Kalau kita suka membantu orang, menyampaikan keinginan hasrat orang, aspirasi orang, baik kita menolong atau kita membantunya menjadi pelantara, itu pahalanya apa tadi? Ditetapkan lulus di jembatan Sirat. Kalau lulus dari Sirat, surga sudah. Lulus. Kalau lulus dari Sirat, surga. Cuma masanya lulus apa enggak? Gitu. Ada yang baru ngelangkah, baru 1 langkah jatuh. Paling lama itu di neraka. Ini bukan orang kafir. Kalau orang kafir udah jalan ceritain nih mah, orang mukmin. Ada yang di tengah-tengah jatuh, sedang di neraka. Ada yang selangkah lagi jatuh, masuk neraka juga, masuk. Cuma sebentar. Mau masuk neraka sebentar mau? Kita kira-kira masuk surga masuk neraka? Ada ngomong surga jauh, mau ngomong neraka takut. Jadi para jamaah, dalam satu keterangan, ya kita mah kayaknya jauh ahli surga ya. Cuma jadi ahli neraka ini bisa sekali ahli neraka, bisa ada dua pertolongan. Satu syafaat, yang kedua mendapatkan ampunan Allah. Sekalipun dia apa? Ahli neraka. Satu mendapat syafaat. Syafaat itu min ahadis salihin, bukan dari Rasul aja. Bisa syafaat dari Rasul, bisa syafaat dari malaikat, bisa ada syafaat dari orang-orang soleh, orang-orang soleh, ulama. Bisa sekalipun dia neraka itu bisa
nggak masuk gara-gara syafaat, atau dapat ampunan Allah. Kita mah cuma ngarepin doa ini paling. Tapi kalau ngarepin amal soleh jauh, dosa banyak. Gitu. Cuma jangan berharap, jangan. Artinya tetap ibadah, jangan nanti seperti Imam Hasan Al-Basri, laisal iman bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan diangan-angan dan bukan dihias-hias. Pakai baju indah, pakai pakaian ulama, sorbannya berlipat-lipat, gayanya gaya orang soleh, bukan iman. Jadi iman itu bukan diangan-angan dan bukan hiasan. Itu kata Hasan Al-Basri. Tapi yang namanya walakinnal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqatul amal. Iman itu yang tetap di hati dan diaplikasikan oleh pekerjaan. Iman adanya di hati, bukan di angan-angan. Ya jangan suka angan-ngangan-ngangan. Kan ada doanya, Allahumma sabbitni ala sirat yauma tusabbitu aqdama ibadikas sholihin. Ketika kita membasuh kaki itu, kalau bisa setiap kita wudu, tangan, Allahumma hafaz yadayya an ma'asika kulliha, hidung, Allahumma arihni raihatal, ya Allah jaga tanganku dari seluruh maksiat. Hidung, Allahumma arihni Allah cium aku dengan penciuman surga nanti di akhirat. Dan seterusnya, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Cahayakan mukaku nanti di saat hari kiamat itu mukanya ada yang putih, ada yang hitam. Orang kafir hitam sekalipun di dunianya putih. Orang mukmin putih, bercahaya maksudnya. Sekalipun di dunianya tuh yang wis-wisan tuh, yang wis-wisan nanti di cahaya putih itu terang. Iya jadi cahaya. Makanya jangan suka dipotong yang wisan, makruh hukumnya. Makanya berbahagialah yang wisan. Yang enggak wisan, apa namanya? Bersedihlah. Jangan dipotong makruh. Justru yang enggak wisan harus cemburu. Ini kan siapa yang pertama kali wisan? Nabi Ibrahim. Nabi siapa? Pertama kali ngelihat wis, Nabi Ibrahim nanya, ya Allah apa ini? Rambutku ada putihnya. Kata Allah, ini wibawa, ini kewibawaan. Apa kata Ibrahim? Zidni wiqaran, kalau begitu tambahin ya Allah wibawaku, tambahin wisku. Itu imam punya wis malah dipikok, jangan. Kalau mau yang hitam diputihin, Dan nanti ada satu hadis, yang huis-huisan nanti akan terang, yang huis akan terang nanti di hari kiamat. Itu jadi kewibawaan tuh. Ya hukumnya makruh, nyambut apa? Wis. Jangan takut tua, jangan takut kelihatan apa? Tua, ngeskot, mangges kolot. Jamal bisa balik dari kang ora. Terus kalau tayang ora doi. Semua penyakit ada obat. Hanya satu penyakit yang nggak ada obatnya apa? Penyakit tua. Tua mau apa lagi? Mau muda lagi? Nggak bisa tuh mah. Semua penyakit ada obatnya. Penyakit ini susah. Bukan susah, nggak ketemu obatnya. Semua penyakit ada obatnya, illal haram, kecuali tua bangga. Maksudnya tua itu nggak bisa obatnya, mau muda lagi nggak bisa. Eta mah tua-tua keladi namanya, makin tua jadi.
Nah ini para jamaah ya, yang apa hadis yang ini mudah-mudahan kita bisa ngamalin ya. Kita bantu orang-orang yang tidak mampu, siapa sajalah, mau saja yang ada di lingkungan kita aja, bantu sampaikan keinginannya itu. Kalau perlu diperhatikan sama kita. Ada seorang khalifah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Setiap malam nangis, bukan ngintip, itu masih Umar. Ini mah Umar bin Abdul, setiap malam nangis ketika jadi khalifah. Ditanya sama istrinya, kenapa engkau nangis? Aku takut rakyatku ada yang nggak makan. Tuh. Aku takut rakyatku ada yang nggak. Sayyidina Umar selama jadi khalifah nggak pernah tidur. Bagaimana kata saya, gimana aku mau tidur? Siang aku mikirin rakyat, malam aku ibadah ke Allah. Gitu. Ada nggak ada tidur? Jadi tidurnya tidur ayam, atau tidur ayam nggak? Kalau bahasanya tidur kotok. Tidurnya sejadinya, lagi di kursi ketiduran, begitu tidurnya. Ya, makanya jangan ngomong-ngomong orang tidur. Tidur mah kalau udah capek lagi ini, ya, justru itu tidur yang enak kan ya. Ya itu, kita lagi di kursi ketiduran karena capeknya, itu tidur yang nikmat itu. Sekalipun sejam juga bagikan 10 jam itu. Jadi Sayyidina Umar dalam riwayat tidurnya tidur ayam. Karena kata dia, bagaimana aku mau tidur? Siang aku mikirin rakyat. Artinya kalau aku nggak pikir rakyat, takut dosa. Malam untuk Allah. Gitu, ya. Kita malam untuk siapa? Itu kita. Itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani an Abi Darda dari Imam Abi Ad-Darda. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam,